Berkembangnya teknologi dalam penyebaran informasi telah sangat berpengaruh terhadap tingkat literasi masyarakat, tidak hanya di Indonesia, namun seluruh dunia. Menurut riset yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016 yang berjudul World Most Literate Nation, Indonesia menduduki posisi ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi yang paling rendah. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh United Nations Development Program atau UNDP, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di tingkat pendidikan yang ada di Indonesia hanya sebesar 14,6%. Hasil ini cukup bertolak belakang dengan hasil yang didapatkan oleh negara tetangga Indonesia, yaitu Malaysia, yang memperoleh persentase hingga 28%. Di era yang serba digital ini, informasi sangat cepat dan mudah untuk diakses. Masyarakat dapat mengakses berbagai macam informasi hanya dengan sentuhan jari. Kecepatan memperoleh informasi tersebutlah yang telah membangun sebuah budaya instan di kalangan masyarakat. Informasi di era digital dapat diakses dari berbagai platform, mulai dari media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, sampai portal berita online seperti kompas.com dan detik.com. Informasi di platform-platform tersebut dikemas dengan lebih menarik, dengan berbagai macam ilustrasi dan pembawaan yang lebih menyenangkan bagi orang yang mengakses informasi tersebut. Hal ini dapat memicu kemalasan dan ketidaktertarikan untuk membaca dari masyarakat, karena berbeda dengan informasi yang ditawarkan oleh platform digital seperti media sosial yang dikemas secara menarik. Informasi yang ada di media cetak seperti buku dan koran, atau informasi lain yang mewajibkan pengaksesnya untuk membaca terkesan monoton. Bila minat baca sudah minim, maka kemungkinan tingkat literasi juga akan menurun. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Zara Octavia Khairunisa akan menjelaskan tentang penyebab literasi yang sangat rendah di Indonesia. Membaca buku merupakan jendela dunia atau gudang ilmu. Membaca buku juga merupakan jembatan untuk mencapai sebuah wawasan. Jika seseorang punya wawasan yang tinggi atau ilmu pengetahuan yang banyak, maka sudah pasti hal tersebut akan membantunya kelak di masa depan nanti. Indonesia sendiri masih memiliki tingkat literasi yang sangat rendah. Hal itu dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti yang ada pada slideshow ini, yaitu yang pertama, tidak ada pembiasaan membaca buku sejak usia dini. Yang kedua, minimnya fasilitas pendidikan. Yang ketiga, minimnya produksi buku di Indonesia. Serta yang keempat, yaitu harga buku yang kurang terjangkau. Untuk faktor yang keempat ini berkaitan tentang faktor ekonomi, di mana masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat terhadap buku. Faktanya, harga buku terbilang cukup mahal bagi kalangan menengah ke bawah. Masyarakat juga belum sadar serta merasakan secara langsung kelebihan yang bisa didapat dari banyak membaca. Harga buku juga terkadang dapat melebihi harga kebutuhan pokok. Namun manfaat membeli buku belum bisa dirasakan bagi sebagian masyarakat sebanding dengan manfaat dalam membeli kebutuhan pokok. Sehingga buku masih menjadi barang mewah bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Rahyuni. Kepada Putri Rahyuni dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selain faktor-faktor yang sebelumnya telah dijelaskan, kurangnya peran sekolah juga menjadi salah satu alasan tingkat literasi di Indonesia masih rendah. Sekolah seharusnya menjadi sarana dalam meningkatkan minat baca dari usia dini. Namun sayangnya hingga saat ini peran sekolah dalam meningkatkan minat baca masih belum cukup. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya fasilitas perpustakaan yang masih belum memadai. Masih banyak perpustakaan yang tidak nyaman dan tidak layak dijadikan lokasi membaca. Bahkan masih ada sekolah yang tidak memiliki perpustakaannya sendiri. Selain itu, buku-buku yang disediakan perpustakaan sekolah masih sangat monoton, yaitu kebanyakan hanya buku paket pelajaran. Akibatnya, siswa dan siswi jadi malas untuk ke perpustakaan karena tidak ada buku menarik yang dapat mereka eksplor. Kegiatan belajar mengajar juga masih terlalu kaku. Buku yang dijadikan referensi bahan ajar hanya buku paket. Padahal, banyak buku lain yang bisa dijadikan referensi dalam mengajar, seperti buku biografi, buku ensiklopedia, hingga buku-buku sastra. Nah, yang terakhir, tidak adanya panutan bagi siswa dan siswi untuk gemar dan rajin membaca.
Padahal jika minat baca sudah dibiasakan sejak usia dini, maka tingkat literasi ke depannya akan terus meningkat. Sekian pemaparan dari saya, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Syepi Nuriansyah. Saya akan mempresentasikan tentang tingkat literasi yang rendah berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa dampak buruk akibat rendahnya minat baca ataupun minat literasi diantaranya adalah kurangnya pemahaman, penguasaan, dan kemampuan dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga seseorang tidak mampu mengaktualisasikan maupun menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Kemudian selain itu wawasannya minim juga menimbulkan pola pikir negatif sehingga seseorang mudah terdoktrin dengan berbagai pemahaman yang negatif pula. Rendahnya minat baca ini juga dapat menghambat perkembangan kreativitas individu dan juga kualitas dirinya pun ikut tidak berkembang dikarenakan seseorang tidak mengetahui berita maupun informasi terkini. Seseorang yang minat bacanya rendah biasanya memiliki sikap ketidakpedulian. Hal ini akan membuat ia kesulitan menghadapi kehidupan sosial karena tidak mampu berkomunikasi baik dengan lingkungan di sekitarnya. Dampak buruk terbesar yang diakibatkan oleh rendahnya minat literasi adalah kerugian negara akibat kurangnya kontribusi generasi muda dalam mengatur aset sumber daya manusia milik negara yang seharusnya dapat memajukan bangsa dan juga menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang produktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maulana. Pada Maulana saya persilakan. Kemudian, pengaruh era digital terhadap literasi di Indonesia. Dengan adanya handphone dan internet, hal itu menggeser minat membaca buku karena beragam media komunikasi dan program-program hiburan lebih menyita perhatian dibanding dengan melakukan kegiatan membaca. Meskipun ada juga beragam bacaan yang bisa diakses melalui platform digital, namun kebanyakan orang tetap memiliki kemampuan membaca yang rendah karena perhatiannya lebih tersita kepada hal-hal yang dianggap lebih menarik dan tidak membosankan, walaupun hal tersebut bukanlah hal yang terlalu penting. Era digital ini memberikan dampak baik dan buruk terhadap kegiatan literasi, karena dengan adanya platform digital, membuat informasi dan bacaan bisa diakses hanya dengan melalui smartphone kita, dan penyebaran beragam buku digital bisa terus digencarkan di mana menjadi lebih mudah dibanding menyebarkan buku fisik melalui percetakan. Sedangkan dampak buruknya terhadap literasi adalah kebanyakan orang lebih tertarik terhadap hal-hal lain di luar literasi yang menjadikan minat mengakses buku digital juga rendah. Untuk dapat mengimbangi dampak buruk dari teknologi terhadap minat baca tersebut, sangat diperlukan pengontrolan diri dalam penggunaan barang elektronik untuk hal-hal yang sekiranya bermanfaat. Sementara untuk orang dewasa yang sudah memiliki kesadaran diri dalam berinternet, dapat menggunakan perangkat genggamnya untuk menyemarakan literasi digitalisasi. Nah, setelah pemaparan yang sudah diberikan oleh teman-teman saya, tentunya timbul sebuah pertanyaan, bagaimana kita dapat membangun budaya literasi? Nah, ada beberapa cara untuk kita dapat membangun budaya literasi. Namun, kuncinya adalah meningkatkan minat baca. Karena ketika minat baca meningkat, maka budaya literasi pun akan meningkat seiring minat baca meningkat juga. Nah, berikut adalah beberapa caranya. Yang pertama adalah kita dapat memperbaiki kualitas dan pemerataan agar bisa mendorong tingkat melek huruf. Nah, seperti yang kita bilang tadi, bahwa kita harus bisa meningkatkan minat baca. Bagaimana kita dapat meningkatkan minat baca ketika orang-orang nggak bisa baca? Nah, maka dari itu pemerataan dari sumber daya pengajar dan juga fasilitas penunjang pengajaran juga harus digencarkan ya ke seluruh pelosok negeri. Lalu itu kan ke pelosok negeri. Bagaimana kalau yang di kota-kota besar yang tentunya juga mengalami krisis budaya literasi? Nah, kita dapat membangun infrastruktur penunjang pendidikan seperti perpustakaan. Namun perpustakaan ini harus dapat dikemas dengan cara yang lebih menyenangkan. Karena kan selama ini perpustakaan
dilihat sebagai tempat yang membosankan, tempat yang bikin ngantuk. Nah, bagaimana kita dapat mengemas perpustakaan ini menjadi tempat yang lebih menyenangkan dan menarik masyarakat. Nah, contohnya yang kita bisa ambil adalah dari Perpustakaan Nasional, di mana Perpustakaan Nasional ini terlihat seperti perpustakaan biasa, namun orang-orang banyak yang datang ke sana. Banyak yang membaca, mengerjakan tugas dan mengerjakan kegiatan-kegiatan produktif lainnya, khususnya generasi muda ya. Mengapa mereka bisa datang ke sana? Ya mungkin karena Perpustakaan Nasional ini dikemas dan didesain dengan cara yang lebih menyenangkan, karena di sana nyaman, AC-nya dingin ya kan, kursinya nyaman, koleksi bukunya sangat banyak, dan desain interiornya juga sangat elegan. Jadi orang-orang ingin pergi ke sana untuk nongkrong juga, tapi nongkrongnya yang produktif tentunya. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengemas buku serta media cetak dengan lebih menarik lagi untuk mendongkrak minat baca masyarakat. Tentunya buku kan dipandang sebagai hal yang kuno, hal yang membosankan untuk dibaca bagi masyarakat. Tapi ketika ada buku yang menarik, buku yang dapat memacu rasa penasaran masyarakat, tentunya mereka akan ingin membaca buku tersebut. Nah, ini menjadi sebuah tuntutan yang cukup berat, tapi tentunya bisa dilaksanakan. Tuntutan tersebut khususnya kepada para penerbit, karena mereka harus bisa memproduksi buku dengan tidak hanya dengan jumlah yang banyak, variasi yang banyak, namun juga kualitas yang baik. Dengan ini, ketika variasi buku lebih banyak, maka lebih banyak juga alternatif bacaan untuk masyarakat. Nah, selain itu, kita juga harus menanamkan budaya literasi kepada generasi-generasi muda sejak usia dini. Tentunya peran pendamping seperti orang tua dan guru sangatlah krusial di sini. Kita berharap bahwa ketika kita menanamkan budaya literasi kepada generasi muda, dia akan dapat membentuk sebuah kebiasaan yang baik yang akan dia teruskan sampai kelak dia dewasa. Dari berbagai pembahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan sebuah kemampuan dalam membaca dan menulis. Dari data yang sudah disampaikan, ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih harus berusaha lebih giat untuk menaikkan tingkat literasi. Beberapa faktor pemicu rendahnya masyarakat dalam literasi membutuhkan perhatian lebih, baik dari siswa, tenaga pendidik, maupun pemerintah. Sebab minat baca yang tinggi oleh siswa dapat dihadirkan dari metode pengajaran guru yang efektif serta fasilitas yang memadai oleh pemerintah. Selain faktor kurangnya kebiasaan baca buku sejak usia dini, minimnya fasilitas pendidikan serta minimnya produksi buku merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tingkat literasi di Indonesia masih rendah. Faktor ekonomi sebenarnya juga menjadi salah satu faktor rendahnya minat literasi di Indonesia. Ini disebabkan mahalnya harga produksi dan juga harga buku fisik. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan banyak dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Di era revolusi industri 4.0 ini mengharuskan kita untuk hidup berdampingan dengan teknologi, sehingga mulai banyak dilakukan digitalisasi pada buku. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita sudah sepatutnya melakukan penyeimbangan dengan memulai literasi secara digital. Kita sebagai generasi penerus masa depan sangatlah membutuhkan orang-orang yang berwawasan tinggi. Salah satu cara untuk meraih wawasan yang tinggi tersebut yaitu dengan membaca buku. Terkait dengan masalah yang kita bahas di atas tentang keadaan tingkat literasi di Indonesia, ada beberapa saran yang bisa kami berikan dari beberapa aspek serta peran. Yang pertama adalah dari aspek diri dan keluarga. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk memiliki rasa suka dan minat dalam mencari tahu apa makna sebuah bacaan.
mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Sebaiknya sejak kecil seorang anak diperkenalkan dengan buku bacaan sederhana, dan baiknya orang tua pun menyediakan buku-buku tersebut. Terus biasakan berlanjut hingga ia remaja sampai dewasa. Jadi membaca buku sudah menjadi karakter dan hal yang penting serta menjadi kebutuhan bagi dirinya. Dalam aspek ekonomi, saran saya apabila kesulitan untuk membeli buku fisik, kalian bisa membaca dan meminjam buku di perpustakaan atau bisa menggunakan platform gratis yang telah disediakan. Buku-buku yang disediakan perpustakaan dan platform gratis juga bermacam-macam, sehingga kalian dapat mengeksplor berbagai jenis atau genre buku tanpa harus mengeluarkan uang. Kemudian ada peran serta pemerintah, yaitu membuka rumah baca atau perpustakaan yang dikemas menarik mungkin agar menyita perhatian masyarakat luas, seperti yang telah dipaparkan oleh rekan saya Michael Diandra. Lalu, pemerintah juga gencar mensosialisasikan literasi digital, di mana itu adalah sebuah langkah besar dalam meningkatkan industri literasi digital. Lalu, pemerintah juga gencar mensosialisasikan literasi digital, di mana itu adalah sebuah langkah besar untuk menciptakan sebuah industri literasi digital. Selanjutnya yaitu membangun dan memperbaiki fasilitas publik untuk mendukung program literasi. Dan yang terakhir adalah memberikan sarana untuk para penulis mempromosikan karya-karya mereka. Nah, saran berikutnya adalah peran sosial masyarakat, di mana kita harus merubah stigma yang ada tentang seorang yang gemar membaca buku yang biasa identik dengan kutu buku, orang yang culun, seperti itu. Bagaimana kita bisa mengubah paradigma masyarakat ini menjadi lebih, kita ganti lah. Jadi bagaimana pandangan orang terhadap membaca buku itu menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang keren. Karena kita tahu sendiri bahwa buku memiliki banyak sekali manfaat. Lalu, nah bagaimana, kenapa tidak masyarakat berpikir bahwa orang yang membaca buku adalah orang yang memiliki wawasan yang lebih luas, orang yang lebih knowledgeable, dan dia juga mendapatkan manfaat-manfaat dari sumber yang dia baca. Baik, untuk yang kelima yaitu peran generasi muda. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita untuk meningkatkan minat literasi kita, seperti dengan melakukan hal-hal kecil nih, seperti membaca habis sebuah informasi dan tidak membacanya secara setengah-setengah untuk menghindari miskomunikasi.